والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai hadis yang dikenal dengan apa kemarin barakallahu fikum, muttarib, goncang. Goncang itu enggak kokoh artinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya datang dengan berbagai macam lafaz, sanad atau matan yang berbeda-beda sehingga membuat orang itu goncang untuk menghukuminya. Tapi kegoncangan tersebut bisa dicegah dengan dua cara. Pertama, disinkronkan, dijamak kalau memungkinkan. Kedua, ditarjih kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin bagaimana? Ya tetap masih dalam keadaan goncang. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan contohnya, misaluhu contohnya hadis Barirah. Hadis mengenai Barirah radhiyallahu anha. Barirah seorang budak wanita awal mulanya dimerdekakan oleh Aisyah. Hina a'taqatha Aisyatu radhiyallahu anha. Saat itu Barirah ini, ketika menjadi budaknya Aisyah radhiyallahu anha, dimerdekakan oleh Aisyah. Tsumma khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an tabqa ma'a zawjiha. Tapi karena sudah merdeka, suaminya kan belum merdeka. Akhirnya Rasulullah ngasih pilihan kepada Barirah, wahai Barirah, kamu milih bagaimana ini? Suamimu belum merdeka, yaitu Mughith. Suaminya namanya Mughith. Paham ya? Barirah ini istrinya. Kita lihat. Rasulullah kasih pilihan kepada Barirah ala an tabqa ma'a zawjiha au an tafsakha nikahaha minhu. Ngasih pilihan. Kamu masih mau tetap bersama suamimu, yaitu Mughith, atau pisah? Pisah pernikahan karena Mughith masih budak, Barirah sudah merdeka. Paham belum? Ayo. Wa fi ba'd riwayatil hadits anna zawjaha wa huwa Mughith kana hurran. Ternyata datang dalam hadis yang lain, Mughith ini yang sebagai suaminya itu ternyata orang merdeka, bukan budak itu ya. Berarti kan muttarib ini. Paham ya? Hadis yang pertama menyebutkan ngasih pilihan kepada Barirah masih mau tetap dengan suaminya atau tidak, karena suaminya budak. Paham ya? Abdun gitu istilahnya ya. Atau mau pisah. Ternyata dalam riwayat yang lain dijumpai Mughith ini memang sudah merdeka itu loh. Mughith memang sudah merdeka. Wa bi ba'd riwayat annahu kana 'abdan. Dalam riwayat yang lain sebagiannya mengatakan budak. Berarti goncang enggak nih? Goncang. Riwayat yang ini mengatakan budak, riwayat yang ini mengatakan merdeka. Idzan fil hadis ikhtilafun wal hadis wahid. Jika demikian berarti hadis ini ada perselisihan, ada perbedaan. Padahal hadisnya satu. Wal jam'u ghair mungkin. Menjamaknya di sini enggak mungkin, mensinkronkannya enggak mungkin. Apa langkah yang berikutnya? Fa na'mal bit tarjih. Maka kita menggunakan tarjih, menguatkan mana yang lebih kuat. Kita lihat. Warajih, pendapat yang kuat, annahu kana 'abdan. Dulunya Mughith ini adalah 'abdan, budak. Fa idza kana huwa ar-rajih, apabila itu yang kuat, idzan nulghi al-marjuh. Berarti kita nulghi, menghilangkan yang marjuh. Menolak, menghindarkan yang marjuh. Marjuh itu lemah. Rajih itu kuat, marjuh itu apa? Lemah. Paham belum? Yang rajih ternyata Mughith apa? Budak. Ya enggak? Berarti yang marjuh itu kita tinggalkan. Nulghi, kita hilangkan. Wa na'khudh bir rajih, dan kita mengambil yang rajih. Wa yakun ar-rajihu hada saliman minal ittirab li'annahu rajih. Maka pendapat yang kuat inilah yang selamat dari kegoncangan karena itu yang kuat. Paham belum? Kalau digabungkan sinkronkan enggak bisa. Pakai tarjih bisa, ternyata yang rajih budak Mughith tersebut. Paham belum? Sehingga yang rajih kita ambil, yang marjuh kita tinggalkan. Wa idza lam yakun ikhtilaf fi asl makna fala ittirab. Kalau pada asal maknanya itu enggak ada perselisihan, itu enggak ada kegoncangan. Bi an yakuna amran janibiyan, yaitu menjadi barakallahu fikum dengan catatan barakallahu fikum menjadi perkara yang lain yang di luar pembahasan misalkan. Paham belum? Itu enggak ada ittirab di situ. Tapi kan di sini kan posisinya kan enggak bisa digabung gitu loh. Mengambil yang rajih ternyata budak. Seperti itu. Kemudian berikutnya barakallahu fikum misal ikhtilafur ruwat fi samani jamani Jabir radhiyallahu anhu. Ini juga penting. Contohnya mengenai perselisihan mengenai perbedaan para perawi mengenai harga ontanya Jabir yang dijual ke Rasulullah. Kan pernah Rasulullah membeli ontanya Jabir itu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
Wa ikhtilaf ruwat fi hadithi Fadalah bin Ubaid fi tsamanil qiladah. Naam. Dan juga perselisihan para perawi mengenai hadisnya Fadalah bin Ubaid mengenai harga qiladah kalung allati fiha dhahabun wa kharazun. Ya, kalung yang apa? Yang di situ barakallahu fikum hidakumullah, naam, tercampur antara emas dan juga perak. Hal ishtaraha bisnai asyara dinaran? Apakah Rasulullah itu membelinya dengan 12 dinar au bi aktsar min dzalika au bi aqal, dengan harga yang lebih dari 12 dinar itu atau kurang? Ini perselisihan ya, riwayatnya berbeda-beda mengenai harga untanya Jabir yang jual ke Rasulullah dan mengenai harga kalung yang barakallahu fikum Rasulullah pernah membelinya. Paham belum ini? Nah, fanaqul, kita katakan hadza ikhtilafu la yadur. Perselisihan seperti ini enggak bermasalah, enggak masalah sebenarnya. Kenapa? Li'annahu la ya'udu ila asl makna, karena enggak kembali kepada asal makna. Maknanya di sini apa sih maknanya? Jual beli itu loh. Intinya jual beli, clear, ijab qabul, bayar. Perkara harga enggak masalah itu loh. Paham belum? Perkara harga masalah enggak? Enggak masalah kan, mau tahu harganya untanya Jabir berapa harganya enggak perlu. Yang penting Jabir menjual unta kepada siapa? Rasulullah. Dengan mensyaratkan apa? Jabir menaikin unta tersebut sampai ke Madinah, syarat yang diperbolehkan. Paham belum? Kita lihat. Kata beliau, wa huwa bai'udz dzahab bidzahab. Intinya itu menjual emas dengan emas. Paham ya? Naam. Li'annahum kulluhum muttafiquna ala annaha qiladatun fiha dzahabun wa kharazun. Karena mereka semuanya itu barakallahu fikum hidakumullah. Naam. Kharaz itu sebenarnya itu campuran itu ya, cuman campurannya itu enggak murni emas, jadi tetap, tapi dominannya emas, Nanti dilihat lagi nanti. Intinya apa? Intinya Rasulullah membeli emas tersebut dengan emas juga, karena dinar kan terbuat dari emas, dinar. Ya enggak? Nah, kita lihat. Wa kanat qad bi'at bidananir. Saat itu emas tersebut dijual dengan apa? Dengan dinar juga. Jadi emas jelas. Kalau dinar terbuat dari emas. Emas dengan emas enggak masalah itu loh. Paham belum? Emas dengan emas enggak masalah, karena harus mislan yadan biyadin. Walakin kam adadu hadid dananir, tapi jumlahnya berapa dinarnya ini enggak masalah. Mengenai jumlah enggak masalah. Intinya sama-sama apa? Yang dijual itu emas dengan emas. Qad ikhtalafa fihi ruwat, para perawi sudah berselisih. Walakin hadzal ikhtilaf la yadur, tapi perselisihan ini tidak membahayakan. Wa kadzalika hadits Jabir radhiyallahu anhu, faqad ittafaqa ar-ruwatu ala anna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ishtara. Seperti itu pula hadits Jabir radhiyallahu anhu, sungguh para perawi telah sepakat bahwasanya Rasulullah itu membeli untanya Jabir. Wa anna Jabiran istarata an yarkabahu ilal Madinah. Bahwasanya Jabir mensyaratkan apa? Ingin barakallahu fikum menaikin unta tersebut ke Madinah. Jadi Jabir mensyaratkan, akhirnya unta tersebut membawa Jabir ke Madinah. Paham belum? Bukan Jabir yang membawa untanya, tapi untanya yang membawa Jabir ke mana? Ke Madinah. Naam. Walakin ikhtalafu fi miqdari tsaman, cuman mereka berbeda pendapat mengenai harganya berapa itu loh. Harga untanya itu berapa? Fanaqul inna hadzal ikhtilafa la yadur. Sesungguhnya perselisihan mengenai harga ini enggak berbahaya. Intinya benar-benar sudah clear, dibeli oleh Rasulullah, Jabir mensyaratkan naikin unta tersebut sampai ke mana? Ke Madinah. Itu intinya. Li'annahu la ya'udu ila asl makna, karena mengenai harga tadi tidak kembali kepada makna asalnya. Alladzi siqa min ajlil hadis. Makna aslinya yang sebutkan apa? Hadis tersebut dalam rangka menjelaskan bahwasanya Rasulullah membeli untanya Jabir. Sudah itu aja. Mengenai harganya enggak masalah. Paham ya? Enggak perlu barakallahu fikum dipermasalahkan. Wa hukmul ahadits al-muttarib. Berikutnya, hukum hadis muttarib apa hukumnya? Huwa dha'f kata beliau. Hukum hadis muttarib yang goncang itu dha'af, lemah. Li'anal ittirab ar-ruwat fihi, dikarenakan kegoncangan para perawi di dalamnya, ala hadzal wajhi, berdasarkan sisi seperti ini, yadullu ala annahum lam yathbituhu, menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak kokoh hafalannya gitu loh. Paham ya? Nah, tidak kokoh hafalannya sehingga berbeda-beda gitu loh. Naam. Tidak kuat. Wa ma'lumun anal haditsa idza lam yakun madbutan. Naam. Dan sudah diketahui bahwasanya suatu hadis apabila tidak barakallahu fikum tidak bisa dipastikan, fahuwa min qismiz dhaif. Berarti dia termasuk pembagian daripada hadis yang dhaif, yang lemah. Paham caranya?
Wa qalu muttaribun 'inda uhayil fanni qad yaqulu qailun limadha saghara kalimat ahlun, kenapa ditasghir uhail? Fu'ail. Ahlun jadi uhailun, fu'ailun. Kan tasghir ini. Naam. Wa hal yanbaghi an yusaghhar ahlul ilm? Apakah boleh kita menganggap kecil ahlul ilm? Ahlul ilm kok dianggap kecil itu boleh enggak gitu loh. Ahlun itu kan besar, kalau uhailun kecil. Paham ya? Nah, tiflun itu kan agak besar, kalau tufailun lebih kecil lagi. Kitabun itu kan besar, kalau kutaibun kecil. Nah, ini uhailun. Apakah boleh menganggap kecil ahlul ilm? Fanaqul innal mu'allifa ittarrahu an-nadmu ila tasghir. Mu'allif di sini terpaksa. Naam barakallahu fikum, dalam pantun ini dibikin tasghir, terpaksa aja. Karena yang namanya pantun seperti itu, kadang ada yang namanya apa? Darurah syi'riyah. Darurat itu yang tanwin jadi enggak tanwin. Fi'il pun ada yang ditanwin juga kalau pantun itu. Kita lihat. Kata beliau, "Naam wa li hadza yu'tabar at-tasghir min tamamil bait faqat." Di sini oleh karena ini dianggaplah tasghir tersebut hanya penyempurna pantun saja. Wa illa kana alaihi an yaqul 'inda ahlil fan. Wa illa sebenarnya lebih pantasnya kalau beliau mengatakan apa? Menurut ahlil fan, menurut orang yang barakallahu fikum mumpuni dalam bidang studi ini. Nah, fan itu kan bidang studinya. Jadi barakallahu fikum, orang yang mumpuni dalam bidang studi tahu gitu loh. Fa idza qala qailun al-fannu 'indana ghairu mahmudin 'urfan. Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini. Al-fan, secara uruf di sisi kami itu enggak terpuji. Karena fan itu para penyanyi aslinya. Aslinya makna lainnya adalah para penyanyi. Para penyanyi, barakallahu fikum, para pendangdut atau yang semisalnya itu menurut kami tidak apa? Tidak terpuji menurut apa? Tradisi atau uruf. Fa naqul innal murada bil fan 'indal ulama huwa sinf. Ini penting ini ya. Tapi yang diinginkan fan di sini menurut para ulama bukan penyanyi tadi itu, tapi apa? As-sinf, yaitu barakallahu fikum bidang studi tadi itu. Bidang studi atau studi tertentu. Naam. Jadi contohnya si fulan ini fannya dalam bidang ilmu sharaf misalkan. Udah, studinya itu yang dia mumpuni gitu loh ya. Si fulan ini mumpuni dalam apa? Dalam bidang apa? Fannya adalah fan nahwu. Ya, bidangnya bidang nahwu tadi itu. Studi masalah nahwu. Naam. Pelajaran maksudnya. Qala syair, berkata syair, "Tamannaita an tumsi faqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu." Nah, ini maknanya kita lihat sini, yakni annalladzi yatamanna an yumsiya faqihan munadhiran, bahwasanya orang yang punya angan-angan untuk sore harinya menjadi seorang faqih munadhiran yang bisa mendebat bi ghairi ta'abin, tanpa ada rasa capek, fa innahu majnun, maka orang gila itu. Dia pengen sore langsung menjadi orang alim gitu loh. Sore hari langsung menjadi orang alim, menjadi orang faqih, pandai debat tanpa ada rasa capek. Ini kata beliau fa innahu majnun, berarti itu orang gila. Paham ya? Karena enggak bisa dalam waktu singkat seperti itu. Wal junun asnafun. Sedangkan orang gila itu bertingkat-tingkat, ya enggak? Nah, bermacam-macam. Min jumlatiha an yaqul qa'il, termasuk di antaranya, uridu an akuna faqihan munadhiran wa ana naimun 'alal firash. Ini. Di antara orang gila, di antara bentuk orang gila, pembagian orang gila, macam-macam orang gila macam-macam ya enggak? Ada yang orang gila, barakallahu fikum, gilanya ekstrim, paham ya? Ada yang sederhana, ada yang sedang-sedang. Nah, ini termasuk apa? Termasuk secara global. Orang gila adalah orang yang mengucapkan, "Aku ingin menjadi orang faqih, pandai debat." Dalam keadaan aku tidur di atas kasur. Paham ya? Ini bisa dikatakan orang gila. Kenapa orang gila? Karena kalau dia ingin menjadi orang faqih, orang yang berilmu, otomatis dia enggak tidur di atas kasur, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, idza kunta la tafhamu wala anta, idza kunta apa itu? Idza kunta la taqra'u wala anta fahimu, fa mautuka khairan min hayatika daimu. Lailuka la'ibun naharuka naharuka la'ibun lailuka naimu, famithluka fid dunya ta'isul bahaimu. Kalau kamu tidak membaca, tidak mau memahami, maka matimu itu lebih baik daripada hidupmu. Nah, paginya siangnya main-main, malamnya tidur. Maka hidupnya dunia bagaikan apa?
binatang, ternak walinya billah. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.